Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yofi Febrisa Mesra, peserta Latsar CPNS 2021 Kota Pariaman, Angkatan 2, Kelompok 4. Kali ini saya akan memaparkan manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktik KKN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Fungsi dan peran ASN yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sebagai pelayanan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hak dan kewajiban ASN diatur dalam Undang-Undang ASN. Yang pertama, PNS berhak untuk gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Dan yang kedua, PPPK berhak untuk gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Jadi, yang membedakan antara PNS dan PPPK hanyalah ada pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selanjutnya, untuk kewajiban yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk kode etik dan kode perilaku ASN yaitu yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Untuk selanjutnya, lebih jauh dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012. Selanjutnya yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dalam menjalankan manajemen ASN, maka dibutuhkan yang namanya sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Manfaat sistem merit yaitu bagi organisasi yang pertama, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat menggerakkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat
dan berintegrasi untuk mencapai visi dan misinya. Bagi pegawai, yang pertama, untuk mempunyai penjaminan keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir sebagai seorang pegawai dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Jaminan sistematik dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan antara lain dapat diwujudkan dengan yang pertama, pangkat dan jabatan. Pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Yang kedua, pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Yang ketiga, mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Yang keempat, penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Sistem penilaian kinerja yang digunakan harus bisa membedakan pegawai berkinerja dan tidak berkinerja. Dan promosi pegawai dilakukan dengan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjek. Selanjutnya yaitu Smart ASN. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia, agar keterampilannya tidak hanya sebatas pada mengoperasikan gawai. Literasi digital dibagi menjadi 4 kompetensi. Yang pertama, yaitu kecakapan menggunakan media digital atau digital skills. Yang kedua, budaya menggunakan digital atau digital culture. Yang ketiga, etis menggunakan media digital atau digital ethics. Dan yang keempat, aman menggunakan media digital atau digital. Etika bermedia digital yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Konten negatif yang membarengi perkembangan dunia digital tentu saja menyasar para penggunanya yang substansinya mengarah pada penyebaran kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Untuk memahami dan melindungi data pribadi, berikut ada tips-tips perlindungan data pribadi, yaitu gunakanlah password atau sandi yang kuat. Gunakan secara berbeda di setiap akun platform digital yang dimiliki dan perbaharui secara berkala. Selanjutnya, pahami dan pastikan pengaturan privasi dan setiap akun platform digital yang dimiliki sesuai dengan tingkat keamanan yang dibutuhkan. Selanjutnya, hati-hati dalam mengunggah data pribadi di platform digital karena keamanan data pribadi tidak selalu terjamin. Selanjutnya, hindari untuk membagikan data pribadi kita seperti tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, ataupun password berbagai akun platform digital. Selanjutnya, hindari berbagi data pribadi orang lain, baik keluarga, teman, maupun kenalan di dunia maya, sebab data mereka adalah privasi mereka. Selanjutnya, hindari memasukkan data pribadi yang penting saat berinteraksi dalam platform digital dengan menggunakan wifi gratis di tempat publik. Selanjutnya, pahami dan pilih aplikasi yang dipasang di gawai hanya mengakses data yang dibutuhkan dan bukan data pribadi kita lainnya. Selanjutnya, selalu lakukan pembaruan perangkat lunak yang digunakan dalam gawai untuk meminimalisir risiko ada celah kebocoran, dan waspadalah jika ada komunikasi atau aktivitas mencurigakan, baik dari akun dengan identitas digital yang kita kenal maupun bukan. Sekian pemaparan singkat dari saya, terima kasih.